Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan. Wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi baliyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Tak lupa semoga senantiasa Anda semua, sahabat GIF dimanapun berada, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara tentunya, semoga dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir yang terus membaik. Semoga saja kita semua senantiasa dalam naungan ridha dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita tidak mediumisasi seperti biasanya. Namun pada kesempatan kali ini sedikit saya akan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang masuk ke WA tentunya ya. Banyak yang bertanya dari sahabat di luaran sana ya. Kenapa saya menjawabnya melalui video seperti ini? Karena menurut hemat saya, kalau saya menjawab secara pribadi, kontak di WA tersebut itu hanya bisa menjadi manfaat untuk pribadi yang bertanya tentunya. Tapi kalau saya memberikan jawaban melalui video seperti ini, harapan saya tentunya semoga sedikit jawaban dan penjelasan dari saya bisa menjadi manfaat lebih banyak untuk kalangan semuanya tentunya ya. Pertanyaan yang diajukan kepada saya, bagaimana Kang Gus Iman? Seperti apa dan di titik posisi mana dalam diri manusia itu lebih sering dan lebih rawan dihuni oleh bangsa jin? Itu sahabat pertanyaannya ya. Maka dari itu saya akan sedikit memberikan jawaban berdasarkan pengalaman saya tentunya ya. Namun sebelum itu saya berharap buat sahabat semua yang menonton video ini, silakan ditonton sampai selesai supaya tidak terjadi gagal faham tentunya ya. Karena kalau kita nonton video sepotong-sepotong, rawan terjadi kesalahpahaman ataupun tidak dimengerti ujung arah uraian penjelasannya. Seperti itu sahabat ya. Dan terutama lagi saya ucapkan terima kasih buat sahabat GIF yang senantiasa setia menonton dan mantengi channel yang sederhana ini sahabat ya. Jazakumullah ahsanal jaza, jaza a'malikum bihaudurikum. Buat panjenengan semua, tentunya saya Al-Fakir hanya bisa mengucapkan matur nuwun dan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa senantiasa mengganti dan membalas amal kebaikan panjenengan semua tentunya. Bagi yang belum subscribe, bila mana berkenan ya monggo ya. Bila mana nggak berkenan nggak apa-apa sahabat. Yang terpenting kita semua tetap terjaga kesehatan dan senantiasa terjalin ukhuwah silaturahim ataupun paseduluran gitu sahabat ya. Oke, langsung saja sahabat ya. Dalam diri manusia itu banyak posisi, banyak keadaan yang memang ada dalam diri manusia. Tempat-tempat yang mana saja yang biasanya rawan dihuni oleh bangsa jin ya. Karena biasanya bangsa jin kafir ataupun jin fasik itu rawan terkadang mengganggu, menggoda, mengisi dan menghuni beberapa tempat dalam tubuh kita sahabat ya. Yang pertama itu biasanya bangsa jin ataupun setan, yakni jin-jin kafir dan fasik, itu rawan menempati di aliran peredaran darah. Itu sahabat ya. Maka dari itu harus kita coba cermati kondisi badan kita. Solusinya bagaimana kalau kita sudah mengalami adanya bangsa jin yang menghuni atau mengisi di jaringan peredaran darah? Solusinya mudah sahabat ya. Solusinya pertama,
tanamkan iman dan takwa kepada Allah, coba dijaga pola makan dan pola hidup. Nanti pelan-pelan mudah-mudahan adanya regenerasi perputaran sel-sel darah itu mengalami pembersihan, sahabat ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, biasanya bangsa jin kafir ataupun jin fasik itu biasa menempati daerah pusat. Ya, pusat itu kalau bahasa orang kita di udel ya. Itu bila mana pusat itu dalam kondisi kotor ya. Maka dari itu solusinya bagaimana supaya bangsa jin kafir ataupun setan yakni fasik tidak menghuni, tidak menempati pusat kita, maka bersihkanlah pusat kita, seperti itu. Yang ketiga, biasanya itu sering menempati di areal ujung kuku daripada tangan dan kaki kita, sahabat ya. Maka dari itu perlu kita bersihkan ya, ujung-ujung kuku daripada tangan dan kaki kita, karena kalau kotor ya, ujung-ujung kuku ini rawan dihuni dan ditempati oleh bangsa setan. Ya. Selanjutnya yakni di posisi sekitaran lubang telinga. Ya. Itu sahabat. Maka dari itu pun telinga harus kita jaga kebersihannya. Karena terkadang banyak juga curhatan yang masuk kepada saya, konon katanya mendengarkan adanya bisikan-bisikan. Ya. Itu dia menempati di sekitaran telinga, sahabat ya. Maka dari itu jangan kita lengah. Solusinya bersihkan kondisi badan kita. Seperti itu, sahabat ya. Nah, sebetulnya banyak tempat-tempat lain yang biasa dihuni oleh bangsa setan, tapi lebih rawan dan lebih sering itu di tempat-tempat yang tadi, sahabat ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Mana tahu ada sahabat gift di luaran sana yang terbiasa dimintai tolong ataupun ya katakanlah mengamalkan ilmunya terkait adanya saudara ataupun keluarga ataupun kawan yang terkait gangguan makhluk gaib, tapi toh agak kesulitan saat pengeluarannya. Coba dicek, dicermati tempat-tempat tadi, sahabat ya. Mudah-mudahan atas sedikit uraian penjelasan ini bisa menjadi tambah manfaat, tambah pengetahuan buat sahabat semua. Dan yang gak kalah penting lagi, sahabat ya, yakni bersihkan hati kita ya. Hati kita ini memang rawan terkadang dihuni oleh bangsa makhluk gaib, khususnya ya yang suka membisikkan keburukan, membisikkan kejelekan, membisikkan sifat hasad, iri, dengki ya, dan lain sebagainya. Itu rawan dihuni oleh bangsa setan, sahabat. Maka dari itu senantiasa kita harus membersihkan jasmani dan rohani kita. Karena sebetulnya rohani kita itu murni. Maka dari itu kemurnian ini terkadang bisa terkontaminasi dengan adanya kekotoran jasmani dalam diri kita. Sebetulnya sedikit uraian 1, 2, 3 dan seterusnya tadi, sahabat ya, insya Allah sesuai dengan penjelasan agama tentunya ya. Dalam agama pun diterangkan ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka dari itu sudah selayaknya kita harus mencoba untuk senantiasa menjaga kebersihan jasmani, terkhusus kebersihan rohani. Seperti itu, sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat semuanya bisa mengerti, terkhusus yang bertanya kepada saya di kontak WA bisa memahami sedikit uraian penjelasan saya ini. Bila mana ada hal-hal yang kurang jelas ataupun dirasa masih sedikit kurang gamblang, boleh ditindaklanjut dengan bertanya lebih dalam tentunya. Silakan, mau di kolom komentar boleh, mau di kontak WA pun silakan. Cuma kalau di kontak WA ya harap bersabar, sahabat ya. Karena terlalu banyak setiap harinya kontak yang masuk, baik yang curhat terkait penyakit ataupun curhat bertanya terkait kepingin menambah sedikit adanya wawasan pengetahuan guna melengkapi bekal pengetahuan dalam kehidupan semuanya tentunya. Seperti itu, sahabat ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Bila mana ada tutur sapa, kata, perilaku yang kurang pas ataupun kurang berkenan tentunya, saya selaku Al-Fakir mohon maaf dan mohon diizinkan. Di penghujung saya perlu juga memberitahukan bahwasanya bagi sahabat semua yang berusaha menghubungi saya, bahkan mungkin sudah berulang kali menghubungi saya di kontak WA,
Tapi toh sedikit agak lambat respon dari saya, harap dimaklumi, mohon dimengerti, dan tentunya bersabar. Insya Allah pelan-pelan kita coba tanggapi, kita coba balas satu demi satu. Semoga kita semua senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, dan tak kalah penting bisa senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.